Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirejo, khususnya tim Adiwiyata. Untuk itu pertama kami mengucapkan permisi kulon nuwun Pak, kami sowan wonten ngarsa panjenengan sesuai kalian undangan panjenengan. Yang kedua, tujuan kami selain sesuai dengan undangan yang beliau Bapak Kepala Sekolah sampaikan, sekaligus silaturahim dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Jatipurno, dan sekaligus mempererat tali persaudaraan, persahabatan dalam memilih sahabat Adiwiyata yang sama-sama kita konses ataupun peduli terhadap lingkungan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua. Yang ketiga, sekaligus selain silaturahim, mempererat tali persaudaraan, juga kita belajar bersama berkaitan dengan Adiwiyata. Menyampaikan salam hormat dari keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirejo kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Jatipurno, dengan harapan semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Terutama kita dapat terhindar dari permasalahan nasional, permasalahan internasional COVID-19. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan dengan harapan mudah-mudahan dengan kita peduli terhadap lingkungan, yang ada di sebelah kiri saya Pak Budi Sri Maryatmo selaku ketua tim, bahkan kebetulan ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Sebenarnya beliau ini adalah pakar Adiwiyata di tingkat pendidikan Kabupaten Wonogiri yang sudah mempunyai SK dari pemerintah daerah. Ini kebetulan ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Bersama tim yang lain ada Ibu Retno Prawati, kemudian Ibu April Indriati, dan saya sendiri itu Sutarjo. Mungkin ada beberapa teman yang Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang diharapkan nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Budi berkaitan dengan Adiwiyata mandiri. Sebenarnya kami dari SMP Negeri 1 Ngadirejo itu Bapak yang sebagai pengantar, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya, nanti bisa sharing tanya jawab berkaitan dengan Adiwiyata mandiri, terutama pakarnya ini teman saya yang sekaligus juga sudah menjadi narasumber di Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan Adiwiyata. Kebetulan guru di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Ini Bapak yang dapat saya sampaikan, dan untuk memberikan semangat kepada kita jel-jel dulu, gitu Pak, jel-jel Adiwiyata, kersane emut dan semangat, memberikan semangat kepada kita semua. Sampun anu nggih? Paham nggih nen saya. Pun hafal. Adiwiyata niku. Saya hormati Bapak Misti yang kemarin sudah mengundang tim kami untuk berbagi bersama di sini di SMP 1 Jatipurno. Bapak Ibu sekalian, warga SMP Negeri 1 Jatipurno, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sutarjo tadi, bahwasanya saya di sini maaf nyuwun pangapunten boten menggurui nggih Ibu Bapak. Tadi kami adanya Adiwiyata mandiri SMP Negeri 1 Ngadirejo dan SMP Negeri 1 Jatipurno karena kemarin 2019 nggih Pak nggih, 2019 Desember dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwasanya SMP Negeri 1 Jatipurno termasuk salah satu yang mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata nasional, dan harusnya di 2021 Pak itu bisa dimandiri Pak, nanti Pak. Harusnya dengan, ya nanti kita lihat regulasinya karena monggo nanti. Sebetulnya di kami itu 2018 Desember. Seperti Bapak Kepala Sekolah tadi, luar biasa actionnya Pak, karena Pak sini langsung program Pak, langsung saya ambilkan di RKS, kita programkan di 2021, seandainya belum nanti di tahun berikutnya. Luar biasa Pak Misti.
cepatnya bergerak, ada respon untuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, langsung eksekusi pada program RKAS. Tapi sebelum nanti masuk ke situ, kami sudah membuatkan folder Bu Ningsih untuk ketua Ningsih, ketua Adiwiyata di SMP Negeri 1 Jatipurno. Nanti ada beberapa Bu di sini sudah kami lampirkan file-filenya, termasuk Adiwiyata Mandiri nanti seperti apa penilaiannya, termasuk bukti fisiknya ada. Nanti kalau bahan atau penanaman karakternya Ibu Bapak. Jadi kita itu mencari pahala di Adiwiyata ini salah satunya. Jadi bukan ribetnya Ibu Bapak. Ibu Bapak juga sudah mengerti semua bahwasanya Pak Misdi dan tim ke Jakarta menerima penghargaan piagam Adiwiyata kemarin juga. Ribetnya yaitu satu, piagam Adiwiyata nasional kita dipercaya. Yang kedua, tentunya menjadikan kebanggaan kita bersama SMP Negeri 1 Jatipurno bahwasanya dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwasanya di sini sudah menanamkan gerakan Adiwiyata atau gerakan peduli dan berbudaya lingkungan ini. Jadi di penanaman karakter Ibu Bapak, dan itu nanti akan jadikan ladang pahala kita bahwasanya kita akan mengubah karakter-karakter peserta didik untuk lebih baik. Jadi tidak hanya cerdas dalam IQ-nya, tidak hanya cerdas secara keterampilan pengetahuan, keterampilan, tapi juga karakter-karakter Adiwiyatanya juga akan masuk di situnya. Dan saya kira itu sudah kemarin sudah dijelaskan oleh tim Adiwiyata SMP Negeri Jatipurno. Kalau belum, nanti ada tanya jawab sesinya Ibu Bapak, nanti bisa kita sharing bersama. Salah satunya untuk Adiwiyata di sini ada perubahan mindset Ibu Bapak. Jadi yang dulu itu harus ijo royo-royo gitu, harus ijo royo-royo, harus rindang dan seterusnya. Ada perubahan mindset untuk Adiwiyata, bahwasanya untuk Adiwiyata nanti di pengelolaan sampah Ibu Bapak. Jadi arahnya nanti di pengelolaan sampah, dan sama sih pembelajaran abad 21, ada kreatif dan inovatifnya. Jadi nanti sasarannya di situ. Jadi dasar kami nanti menyampaikan tentunya sudah ada beberapa dasar sudah kami simpan di file Ibu Bapak. Jadi bukan dari kami, tetapi di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jadi di sini kami menyampaikan bukan karangan kami, tetapi di sini saya sudah ada dasar hukumnya. Ibu Bapak sekalian, program Adiwiyata kalau program secara resminya bahwasanya ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan di situ sudah ada MOU-nya Ibu. Jadi sampun nggih Ibu ini MOU dan seterusnya sampun semua nggih sudah disampaikan ke Ibu Bapak sekalian. Saya kira tidak kami sampaikan di sini bahwasanya program Adiwiyata itu secara resmi sudah ada MOU-nya, dan ini kan akan berakhir tekennya 2016, berarti 5 tahun di 2021 dan bisa diperpanjang lagi. Kan gitu. Jadi ini masih aktif, masih berlaku. Jadi yang menyatakan program Adiwiyata itu tidak didukung Dinas Pendidikan itu mana-mana. Jadi kadang Adiwiyata itu apa? Adiwiyata itu kan hanya programnya Dinas Lingkungan Hidup, nggak ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu salah Bu Bapak. Jadi di sini letak secara hukumnya bahwasanya program Adiwiyata itu nanti melekat ke panjenengan, melekat ke RPP, melekat ke silabus, ke pembelajaran kita. Jadi ada yang Adiwiyata itu apa program sendiri? Tidak, Adiwiyata itu melekat di pembelajaran kita. Jangan sampai dengan adanya program Adiwiyata itu malah membebani kita. Boten Ibu Bapak sekalian, program Adiwiyata adalah membuat kita akan lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif, dan tentunya sudah masuk ke pembelajaran abad 21. Sudah dari dulu pembelajaran Adiwiyata, termasuk nanti gerakan peduli dan berbudaya lingkungan yang sekarang sudah disampaikan kepada tim Adiwiyata. Untuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan kemarin sampun nggih Bu Ning sudah disampaikan ke warga sekolah nggih? Belum mungkin nggih.
ke kabupaten. Nggih. Lanjut Ibu Bapak, saya lanjut ke beberapa item di sekolah kami. Di sekolah kami ada beberapa yang sudah kami rintis. Salah satunya kami membuat semacam tulisan Ibu Bapak, karena Adiwiyata itu jangan hanya terfokus nanti Ibu Bapak di mandiri, tidak terfokus di bersih saja, tidak di ijo royo-royonya, tetapi udah masuk di gerakan literasi Ibu Bapak. Contohnya kami membuat kemarin majalah Ibu Bapak. Mungkin di sini sampun wonten majalah sekolah? Belum nggih. Majalah sekolah kemarin Bu kemarin saya ambil nggih. Ini pendukung luar biasa untuk nanti mandiri Bu. Saya ambil poin-poin terpenting, walaupun di sini nanti kan memprogramkan. Ini juga ada linknya nanti di RKAS Bu ya, ada linknya pembuatan ini. Kami membuat majalah, sebetulnya ini majalah sekolah, tetapi di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan Adiwiyata di sekolah kami Bu Bapak. Dan ini yang membuat ya Bapak Ibu guru di kesiswaan, tim kesiswaan beserta anak-anak kami libatkan tim OSIS untuk membuat ini. Ini merupakan gambaran umum Adiwiyata SMP Negeri 1 Ngadirejo di sini. Dan ini akan kami jadikan bukti nanti di Mandiri. Sebetulnya ini kegiatan di 2019, 18, 19 yang kami ajukan Mandiri di 2020. Ini nggak jadi karena ada COVID ya, pandemi Pak. Ini sangat nilai plusnya luar biasa. Kami belajar kemarin di SMP Negeri 1 Sidoarjo itu, di sana malah membuat buku Ibu Pak, ber-ISBN buku tentang Adiwiyata. Di sana ada 3-4 buku karya anak plus Bapak Ibu guru tim. Ini nilai Adiwiyatanya luar biasa Ibu Bapak. Ini kita masuk ke Mandiri nih. Jadi kalau yang tentang bersih-bersih dan seterusnya kami nggak sasar nih, karena di sini sudah, saya kira sudah mengerti dan nanti tinggal baca. Yang nilai plus mawon Bu, kita raih Mandiri nanti. Ya kita raih Mandiri. Jadi program ini kita adakan, contohnya majalah sekolah yang berisi kegiatan sekolah. Kami sudah sertakan Ibu Bapak, tidak hanya print out, nanti akan kita beri soft copy-nya Ibu. Ini nanti kita kasih soft copy majalah kami. Nanti seandainya bisa mungkin bisa dibuat lah ya seperti apa, nanti kami berikan contohnya seperti apa. Ini salah satu bukti, dan ini bukti apapun Ibu Bapak. Kemarin Monep 8 standar, lihat sini rampung, selesai Pak, 8 standar, akreditasi selesai, dan seterusnya selesai. Nah ini kemarin memang di 2019 kami Mandiri Ibu Bapak. Kami membuat ini kerjasama dengan anak, jadi anak juga ada kontribusinya ya tentang majalah ini kita berikan ke sekolah. Terus ini saya ambil dari buku panduan nih, buku panduan dari kementerian. Lalu bawahnya itu tim pengembang manajemen sekolah, tapi di situ ada tim Adiwiyata sekolah. Jadi di bawah kepala sekolah itu langsung tim Adiwiyata sekolah. Baru di bawahnya lagi tim manajemen sekolah penjamin mutu sekolah, TPMPS itu masuk ke 8 standar. Biar apa? Biar program-program Adiwiyata biar melekat di 8-9 standar SNP. 8 mungkin yang 9 tambah seni budaya gitu Pak. Nah ini. Jadi di situ. Jadi kadang itu mengartikan tim Adiwiyata itu sendiri, atau mungkin tim Adiwiyata itu di bawahnya lagi bawah sendiri Pak Bu. Jadi bidang budaya lingkungan di bawah. Kalau di bawah nanti sasarannya di kurikulum nggak masuk, karena kurikulum itu nanti kan RPP terintegrasi AW ya Adiwiyata. Oke, jadi kalau membuat RPP salah, bukan tiap kita mengajar menggunakan Adiwiyata, dan paling tidak 1 semester itu kan ada 1 atau 2 yang tentang Adiwiyatanya. Jadi posisinya di atas, biar apa? Biar program-program Adiwiyata Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan itu bisa terintegrasi ke 8 standar.
bisa terintegrasi di 8 standar pendidikan. Nah, kedudukannya di situ Ibu Bapak. Ya, ini harusnya materi dasar membuat ini bukan saya, tapi saya mengambil buku dari Kementerian tentang struktur tim Adiwiyata itu di posisi mana. Ini di Juknis ini yang kemarin di-share oleh Dewan Pakar Adiwiyata di UNS sana. Ini sama Pak. Jadi kami tidak membuat draft. Nah, ini sama bukunya di sini. Kepala Sekolah Tim Adiwiyata, nyuwun pangapunten, Tim Adiwiyata. Ini bukunya di sini. Nah, niki. Jadi di sini posisinya. Nah, bentuknya sini karena programnya luar biasa. Jadi ini bukunya Kepala Sekolah Tim Adiwiyata Sekolah. Masuk ke sini. Artinya biar terimplementasi, terintegrasi di tim penjamin mutu sekolah. Program-programnya itu bisa melekat. Nah, ini yang mungkin belum banyak yang tahu, mungkin bukan di bawahnya sendiri. Kalau di bawahnya sendiri mau naik ke sini sulit Ibu Bapak. Jadi diintegrasikan paling atas baru diintegrasikan. Itu nanti monggo untuk teknis nanti bisa direview lagi Ibu Bapak. Terus materi-materi seperti ini lebih bagusnya memang dicetak. Memang banyak sekali sampai mungkin ratusan. Kalau kita hanya baca saja di PDF itu dicetak semua. Terus paling tidak ada waktu untuk mempelajari dulu. Ke peserta didik. Penanaman karakternya ke warga sekolah. Yang penting itunya, bukan penghargaannya itu, tetapi karakternya, normalnya. Nah, kalau karakternya itu betul-betul kita raih, kita nanti akan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri. Mandiri SMP di Kabupaten Wonogiri kan belum ada. Kalau itu kita raih, ya saya kira itu ada nilai plusnya untuk apa-apa. Untuk akreditasinya mungkin nilai plus sekali untuk nilai akreditasi kalau Adiwiyata Mandiri. Dan kalau itu tadi sudah terprogram di buku-buku ini tadi, apalagi di majalah itu tadi, mau apapun, mungkin di waktu-waktu depan mau PKKS Pak, mungkin lebih mudah di situ. Ada program kesiswaannya sudah plek di situ, tinggal melingkan saja. Nah, monggo, makanya di sini kami sampai membuat judul Adiwiyata dari Hati. Itu berarti kunci utama adalah tentunya di Bapak Kepala Sekolah dan tim Adiwiyata didukung oleh seluruh warga sekolah. Adiwiyata nggak mungkin jalan dengan 1 orang, dengan 2 orang nggak jalan. Paling tidak minimal ada tim, tapi tim itu juga harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Ya, kalau tidak ya nggak bisa, nggak bisa jalan. Makanya Adiwiyata dari Hati, buku kami itu mencerminkan bahwasanya apapun yang kami lakukan ya dari hati kita, otomatis ya memang Adiwiyata ya utamanya adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga sudah ada kegiatan Adiwiyatanya untuk peduli lingkungan, untuk tidak merusak lingkungan sudah ada di situ. Walaupun tidak mencerminkan di situ tulisannya Adiwiyata, tidak, tetapi sudah ada patokannya. Oh, paling tidak kita membuat akan menanamkan amal, akan membuat menambah amal kita. Itu yang tujuan utama kita. Di samping juga akan menanamkan karakter ke warga sekolah. Ya, ini tadi termasuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Makanya saya Adiwiyata dari Hati, tergantung kita mau diapakan. Ya, kok jenenge jaran goyang itu kepanjangan jahe racikan nggo tombo meriang, Bu. Jaran goyang. Kan ngaten niku, Pak. Ada itu akronimnya, jahe racikan nggo tombo meriang. Nah, itu kemarin kita juga mempublik tentang penanaman jahe. Jadi sampai di kelas dikasih jahe. Ada pot 1 tentang jahenya. Nah, itu nanti saya berikan bukti juga untuk dokumen, ya. Karena produk unggulan wajib. Terus kita juga membumikan jahe di mana-mana. Jadi di lahan kami ada lahan jahenya untuk nanti seandainya nyuwun pangapunten ini cures, Pak. Si jahe ini cures ini karena ya mungkin karena kemarau ya Pak ya, atau mungkin keadaan naik turunnya perasaan kita, kadang itu naik Pak, kadang itu turun. Lah dek jahe ini kayak dek
macet buretno karo Bu Apri. Nah ini sing ngurus niki Satom Jahe nih kok dua niki Satom Jahe niki luar biasa. Mandu perpaculan Pak Patar Jawa pun. Ini sampai yang macul-macul nyuwun pangapunten. Bapak Ibu guru macul Pak. Macul Pak nih Pak betul. Masuk nanam juga sama ini lahan jahe nih seluas kami di sana. Nah sekarang jahenya sudah agak usang habis gundul semua. Lah ini mau persiapan wah ini musim udan nih Pak Budi. Ya. Ini ayo diwiwiti lagi jahenya. Lah bibitnya bibitnya cures entek kabeh, ya beli. Lah pakai uang apa? Ya piye carane pokoknya aku tuku ngono. Lah ini kita mau berdayakan lagi Pak, tapi dulu memang kita lahannya luas sekali terus isinya memang lahan jahe di sini. Ini merupakan produk unggulan. Sampai kami membuat patung raksasa Pak. Patung raksasa jahe. Niku. Kalau di SMA itu ada kita buat replika Pak, replika jahe. Nah, replika jahe dulu kami pasang di hall depan Pak, karena penuh Pak kadang, jadi tamu masuk malah natap jahe repot, akhirnya ditaruh di agak parkiran, tapi sekarang masih ada, walaupun sudah agak rusak tapi ada. Itu merupakan produk unggulan kita juga jahe, jadi sampai bolu jahe dasar karena harus ada produk unggulan termasuk binaan tadi. Nah bisa konsisten di situ. Nah ini kegiatan-kegiatan kami yang real, kegiatan-kegiatan yang real dan diupload di YouTube kami, channel kami sedikit apapun, sekecil apapun kita upload, kita pilih yang bagus-bagus dan termasuk kegiatan sekolah ya, bersih nandur ya, tandur tanam dan seterusnya, bersih-bersih sampah. Ini kita videokan anak-anak memilah sampah, membersihkan, Bapak Ibu guru sampai kadang nopo nggih. Lah ini Bapak Ibu guru beserta anak ini menanam jahe dan bunga-bunga ini di tempat kami. Ini ya, jadi kita YouTube kan Ibu Bapak. Dan ini merupakan bukti fisik dan nggak rekayasa. Bukti ini nggak akan rekayasa. Kemarin kami sudah disampaikan sekalian bagus YouTube Pak. Di YouTube kan betul-betul tidak rekayasa. Nah ini lalu membuat profil sekolah. Ya, menyampaikan profil sekolah di SMP Negeri 1 Ngadirojo kalau di Jatipurno seperti apa, terus kita upload di YouTube kegiatannya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita upload di YouTube. Nah ini banyak sekali Bu Bapak, monggo nanti ini banyak sekali Pak, kalau yang ini saya nggak selesai nanti monggo channelnya panjenengan untuk kegiatan-kegiatannya yang mendukung indikator-indikator instrumen adiwiyata yang dilengkapi wow. Nah ini kalau panjenengan nanti bisa juga sama-sama bersama dengan kita, ya mungkin sekolah adiwiyata mandiri sama seperti SMP Negeri 1 Sidoarjo itu juga akan mulus di sini karena dokumennya nggak ada rekayasa. Kami tidak merekayasa dokumen 2018 ini 2 tahun yang lalu. Ini enggak 1 tahun yang lalu. Dan ini sudah jejak digital kita. Oke, sejak digital kita. Jadi insya Allah kalau ke mandiri pun kami siap ya, nanti tinggal dokumen-dokumennya yang kami benahi lagi. Ngaten tentang kegiatan-kegiatan adiwiyata di sekolah kami, berarti yang disasar memang yang pertama tadi di binaan dulu. Oke, di binaan berarti memprogramkan sekolah binaan dasarnya SK nggih. Kita publikasi di radio Giri Suara, di radio GIS Pak. Nggih, kemarin adiwiyata dipublikasi di sana, terus kami tim. Nah ini tim di radio Giri Suara. Lah di sana juga mikir kalau kita ke sana otomatis satu, siapa yang ke sana? Sebetulnya mudah Pak. Kita masuk di radio GIS itu malah sana itu cari materi berita Pak malahan. Seperti ini. Butuh suatu komitmen. Ada yang nanti serasa penting masal mangkat urusan Gary, ada yang gitu. Ini juga sama Pak. Kami ke sana dengan sebisanya kita. Tapi ngeten, sebelum nanti diwawancara kita ada kisi-kisinya Pak. Kita berikan kisi-kisi ke sana, yang mau ditanya nopo, kita udah siap, ada kisi-kisi jawaban kan ngeten. Jadi nanti sudah kita kondisikan. Nah, jadi kita kondisikan ini di radio Giri Suara. Dan ini merupakan nilai plus kita nanti. Kalau nanti dan channel YouTube kita nanti akan kita share, kita lekatkan di penilaian adiwiyata. Jadi nanti kalau diklik channelnya, apakah betul di SMP Negeri Jatipurno itu kegiatannya seperti ini? Ada.
kadang nyuwun pangapunten buka indikator ini tadi kan buka indikator gitu, banyaknya sekian. Wah, karena indikator banyak sekian, dengan adanya bukti-bukti fisik kita di channel YouTube 40-an video 40-an video dari awal kami mandiri, kita buktikan di pertengahan Juli 2018 mungkin. Ini buktinya ada di sini. Dari awal sampai semuanya kreativitas, karya inovasi kami termasuk penemuan produk jahe, produk unggulan kami, Pak. Ini kami launching di sini. Ini banyak sekali panjenengan nanti bisa persani nanti channel YouTube kami di Sobat Adiwiyata. Panjenengan nanti bisa persani semua kegiatan kami. Ya, termasuk kemarin kita melakukan menyajikan produk unggulan. Sampai kemarin itu buat bolu jahe, sampai minuman jahe itu kemarin sampai diundang di pendopo kabupaten untuk menyiapkan bolu dan wedang jahe untuk tamu luar negeri pun kemarin juga kami. Ya kadang kita harus Pak, menyampaikan ide-ide itu tadi ke dinas, Pak. Nah, kemarin kita sampaikan pada waktu itu Pak Sis itu, Pak ya nggak apa-apa, nanti ada tinggal komunikasi kita. Jadi ini ada semua kami buktikan di beberapa, termasuk kemarin pada waktu launching majalah Markisa kemarin, Bu Yuli kami undang untuk meresmikan launching majalah Markisa kami. Nah, di sini sudah ada terpapar semua di sini, termasuk kreativitas membuat. Jadi biasanya bekerja sama dengan prakarya, guru prakarya membuat handuk dari pot ya, dari handuk bekas, termasuk penanaman penghijauan, termasuk imbas lah ini, termasuk imbas Pak, ini imbas Sekolah Adiwiyata kita upload di sini, ada videonya. Jadi imbas kita masukkan di channel kami. Menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri membina SMA Negeri 1 Wonogiri. Kita buat jadi kalau dokumen kami itu dikatakan dokumen rekayasa nggak mungkin, karena dokumen kami simpan di sini. Perjalanan kami, walaupun untuk mendukung ini hanya untuk mendukung, selain foto, ini betul-betul kami laksanakan. Jadi saya kemarin dilihat juga oleh Dinas LH, belum ada yang membuat seperti ini, Bu Bapak. Belum ada Sekolah Adiwiyata Nasional mau ke mandiri. Itu terus ini termasuk Pak Joko Susilo Joko Raharjo itu menjadi guru berprestasi tingkat nasional itu ya karena Adiwiyata, Pak. Juara 1 guru kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Itu temanya mengusung tema Adiwiyata. Kalau Pak Susilo Joko kemarin Pak, kalau nemu Pak nih, nemu Adiwiyata Mandiri, ya hanya membina beberapa terus kami ajukan. Tapi konsistennya juga luar biasa. Jadi kami membina betul Pak, ini juga kami datang ini beserta tim 1, 2, 3, 4, 5, 6 beserta anak ada 2 orang. Kita datang, surat tugasnya ada. Dari sananya juga akan memberikan cap dan seterusnya. Akan kita scan nanti untuk mendukung Sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini kan perlu diadakan nanti. Kalau kami diadakan di 2019 kemarin, berarti membutuhkan program kesananya. Terus apa ubo rampenya monggo nanti tergantung tim sekolah seperti apa, teknisnya untuk merancang RKS-nya seperti apa. Ya, kami serahkan ke tim sekolah. Yang jelas programnya seperti ini. Ini program yang wajib ke Mandiri, ke Mandiri. Jadi termasuk SMP 2 Wonogiri kemarin, Ngadirojo. Nah, ini seluruh kegiatan aktivitas kami kita publik di sini, Bu Bapak. Dan saya minta Pak Sis juga, Pak minta skapur sirinya, Pak Siswanto, kami bukan saya tapi kami, Bu Bapak, kami tim. Kadang saya minta izin Bapak Kepala Sekolah, Pak saya minta untuk skapur sirih. Ya udah silakan Pak, ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Dinas Pendidikan, saya minta skapur sirih. Pak Sis beri skapur sirih. Lalu Guru Mandek, Pak Bupati, saya minta Pak Bupati skapur sirih. Saya minta skapur sirih Pak Bupati. Saya langsung ke bagian TU Dinas Pendidikan, di Kabupaten. Tapi saya tidak hanya skapur sirihnya, kami kasihkan draft dulu Ibu Bapak. Draft majalahnya biar Bapak Bupati ada sekelumit memberikan skapur sirih, juga memberikan skapur sirih. Oh ternyata Ngadirojo 1 itu juga Adiwiyata juga baru tahu di situ. Ini jadikan nanti mungkin seandainya SMP Negeri 1 Jatipurno nanti bisa mungkin lebih bagus lagi
Tetapi ini perlu perjuangan Ibu Bapak nanti. Butuh tim nggih, butuh tim yang solid betul-betul untuk membuat majalah seperti ini. Nah, ini 2019. Saya ajukan ke Mandiri 2020, tapi ya karena dengan pandemi ya udah nanti diajukan di 2021. Oke, ini yang pertama, nggih saged nggih. Lalu yang kedua Bu. Nah ini, saya membuat buku. Saya karena saya membuat buku. Saya Adiwiyata kemarin membuat yang Adiwiyata pasti bisa nggih, buat di tas saya coba Bu. Saya pribadi kami membuat karena gini Bu. Saya kemarin pada waktu seperti yang disampaikan Pak Tarjo, membuat buku Adiwiyata pertama ini dulu. Saya awali di 2019. Kami ini bisa. Nanti nilai plus. Kemarin Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seragen itu yang kemarin putih ini kok, Sidoarjo juga buat buku kami buat ini nilai plus untuk Adiwiyata di sekolah. Karena saya mencantumkan di sini SMP Negeri 1 Ngadirejo juga di sini kegiatan-kegiatan SMP Negeri 1 Ngadirejo tapi atas nama kami tapi kegiatannya SMP Negeri 1 Ngadirejo. Ini nilai plus juga. Saya sasarannya di Mandiri kalau mau sukses di Mandiri. Ini buku saya yang pertama di 2019. Lalu di Januari 2020 ini buku kami yang kedua. Ya, buku kami yang kedua saya. Ini nilai plus nanti Adiwiyata Mandiri. Karena Adiwiyata Mandiri saya nggak bilang bersih-bersih ya Bu sekarang. Saya udah melupakan bersih-bersih dulu. Kalau bersih-bersih sudah lancar. Nanti yang disasar yang ini nanti Adiwiyata Mandiri. Saya nggak baik, saya sendiri ya, yang pangapunten Pak. Saya mau melibatkan tim. Ya, saya mau melibatkan tim dan anak. Saya si Juni Pak, Mei nggih. Mei tanggalnya berapa? Oh Mei di 2020. Ini saya buat sahabat Adiwiyata SPNSA Ngadirejo Wonogiri. Kami beserta tim. Jadi ini yang membuat tim. Kalau ini tadi pribadi saya ngopiak-opiak nyuwun pangapunten, bahasa saya campur aduk. Ayo gawe tulisan, ayo rampung nih waktu seminggu. Jadi tak opiak-opiak kali kula japreni sosok gengsingan kali kula ya. Waduh dijapreni Pak Pudi wis judeg aku wis tak gawe sak rupa-rupane. Akhirnya membuat dengan tema berbeda-beda. Di sini ada Bapak Ibu guru 10 Bapak Ibu guru sama anaknya ada pinten gini ke 1 2 3 4 5 6 orang di sini masuk di sini. Dan ini saya masukkan di ISBN Bu. Jadi langsung saja ISBN saya kirim ya, harus modal Bu. Dari mana dananya? Kami patungan Bu. Patungan Pak? Iya. Nah ini wis sisan remuk-remukan sisan apa yo Mandiri kudu dirampungi. Akhirnya kami umbruk Bu. Jadi ini selesai. Anak kami kasih gratis kalau anaknya untuk anak gratis ini anak kami kasih gratis untuk Bapak Ibu guru bayar. Ini hanya khusus 10 orang. 10 orang kami yang tadi ini nanti buat Ibu nanti ada kenang-kenangan juga. Ini kami buat ini sebetulnya untuk Adiwiyata Mandiri udah Mandiri. Kami nggak puas Bu. Kemarin saya ngikuti kita mengumpulkan WIA Wonogiri Inovasi Urban. Ada Pak ini nanti jurnal Kelitbang Wonogiri. Nanti panjenengan bisa akses di sini. Nanti kami ada di sini nanti, napa? Jurnal kami di sini. Diterbitkan di Jalitbang ini. Ini sudah online ini. Ini website dari Bapeda. Nah ini nilai plus juga nanti di Adiwiyata Mandiri. Jadi kami sudah punya beberapa buku-buku bukti fisik tentang ini. Ini adalah nilai plus. Kalau kemarin di Sidoarjo 1 di sana ada sekitar 3-4 buku. Karena ini nilai plusnya di sini Pak nanti di Mandiri kalau di bukti fisik Pak. Nah ini perlu kita tekankan makanya untuk di kegiatan literasi Pak nanti di RKAS itu nanti ada kegiatan pendidikan karakter itu literasi dan seterusnya. Itu bisa kita publik di sini. Tetapi di situ memang ada aturannya harus dicetak HVS bolak-balik dan seterusnya kan gitu di situ ada Pak. Udah ada kriterianya. Tapi nanti nyuwun pangapunten mungkin laporannya seperti yang kita itukan, yang kita berikan yang itukan. Tetapi nanti monggo teknis kalau yang itu nanti kita bisa masukkan ke situ di kegiatan literasi untuk bukti fisik ini nanti. Termasuk fotokopi penggandaan dan seterusnya ini nanti buku kami akan jadi nilai plus nanti untuk Adiwiyata Mandiri. Paling tidak panjenengan nanti minimal ada majalah, minimal ada satu nanti majalah seperti ini sekolah yang mungkin sekitar 60-70% kegiatan Adiwiyata itu adalah nilai plus nanti Adiwiyata Mandiri. Karena kami tidak membahas sampah dan bersih-bersih mboten langsung ke sini. Karena sasarannya Adiwiyata Mandiri adalah di sini dulu Ibu Bapak.
kami menyampaikan dasarnya dari Sidoarjo 1 Pak, dari yang kemarin saya studi banding. Makanya ada perubahan mindset Adiwiyata, tidak harus nanti juru-yuruyu dan harus bersih juru-yuruyu, tapi jangan langsung fokus ke situ karena arahnya nanti di inovasi, kreatif. Sama literasi pembelajaran abad 21. Itu. Jadi nanti beberapa monggo untuk membuat karya hubungannya dengan Adiwiyata, termasuk literasi, termasuk apapun. Nanti ada PTK, artikel populer ilmiah, best practice. Ini Bu Retno lolos ini best practice Adiwiyata. Nah, saya mandek itu, saya dulu ditantang Pak. Saya ditantang Pak Agusti, saya masih ingat ditantang. Kalau bisa naik pangkat gunakan Adiwiyata. Sora Pak, wah aku mikir Pak Adiwiyata itu peningkatan karir saya itu pikir-pikir juga. Lalu kegiatannya ngurusi sama kan resik-resik munggah karir kepiye akhirnya dikasih tahu. Di sini sudah ada beberapa slide, ada beberapa caranya seperti apa. Nanti di Sobat Adiwiyata website kami sudah kami berikan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan Adiwiyata Ibu Bapak. Tema Adiwiyata itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain membuat PTK, membuat artikel, membuat macam-macam hanya mungkin kopas sama dengan saya. Tapi kalau Adiwiyata itu betul-betul murni luar biasa. Wujud nyata bahwasannya sekolah itu melaksanakan itu. Saya membuat di 2017 itu saya mengajukan tema-tema Adiwiyata. PTK Adiwiyata, artikel Adiwiyata, alat peraga Adiwiyata. Best practice belum masuk saya. Nah, nanti Bu Retno yang best practice. Semua Adiwiyata itu kami ternilai untuk PIK-nya ternilai 13 Ibu Bapak. 13 itu harusnya saya 4B Ibu Bapak. Saya 3C pada waktu 3B ke 3C. 3B 3C itu saya punya, kalau PD biasa banyak nggih, kalau PD kan banyak. Saya punya 8 atau 7, tapi PIK-nya saya punya 13. Dari B ke C. Adiwiyata, temanya Adiwiyata semua Pak itu Pak. Kami Adiwiyata. Terus dari 3 kemarin 2017, saya di 2019 saya coba naik 2 tahun lagi dengan tema Adiwiyata lagi. Semua Adiwiyata Pak. Saya rubah Adiwiyata semua. Alat peraga macam-macam Adiwiyata semua. Saya punya berapa kemarin ada 8. PIK kami 8. Ya, PIK kami 8, PD-nya udah alhamdulillah saya ke 3D ini, 3D. Terus teman-teman yang kami juga sama. Jadi dari PD pun, pengembangan diri pun, dari publikasi ilmiah, karya inovatif, apalagi karya inovatif menginovasi barang bekas itu tadi menjadi nilai yang berguna, dijadikan karya inovasi. Itu luar biasa. Kami juga sama membuat kemarin barang bekas kardus. Mungkin juga wah ini salah satunya memotivasi dari peserta didik, dari anak untuk menunjukkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi Adiwiyata itu yang tidak meningkatkan karir itu salah Bu Bapak. Jadi artikel populer ilmiah kemarin Pak Tarjo juga membuat juga sama artikel ini ya, pendidikan karakter Adiwiyata, macam-macam semua berbau-bau Adiwiyata. Sampai ada yang bilang, "Wala nganti kokean Adiwiyata, dididik Adiwiyata karena biar merasuk, Pak." Merasuk, salah satunya biar merasuk itu dari awal kemarin pin, Pak. Niki pin. Sampai pin Adiwiyata kita embel-embel jahe, Pak. Karena produk unggulan kalau nanti mau ke maju Adiwiyata Mandiri, selain binaan tadi ya, jadi ada sekolah binaan tadi minimal 2 itu harus punya satu produk unggulan Pak, atau program unggulan Pak. Kalau kami jahe Pak, ini makanya sampai pin Adiwiyata niku wonten jahe ini Pak nih Pak. Ini kreasinya Bu Retno ini jahe ini pin Adiwiyata, sampai Adiwiyata pasti bisa sampai Negeri 1 Ngadirojo. Nah ini kami buat pin, dan pin ini kita jadikan identitas juga peserta didik Pak. Jadi peserta didik juga kita tambah atributnya dengan pin tadi. Monggo. Sudah siap untuk ke Mandiri kan, saya kira tinggal satu langkah, dan itu kami didukung oleh pembiayaan yang saya kira secara internal untuk waktu 2-3 tahun saya kira bisa untuk apa covernya.
Dari paparan ini nanti Bu Win untuk segera tim membuka-buka tadi. Terus dibutuhkan apa sosenan kudu dadi. Jadi anggarannya apa yang butuhnya gitu. Nanti apa saja yang dibutuhkan, apakah kalau memang kebanyakan jadi prioritas tahun ini apa, nanti tahun depan apa. Kemudian dari paparan dari Pak Budi tadi memberikan semangat kepada kita Pak, bahwa memang betul apa yang ditulis dari buku ini semuanya memang dari hati dan pengabdian Pak. Jadi memang pengabdian betul. Dan juga menambah wawasan kami untuk ada kerjasama dengan pihak ketiga. Kemarin saya punya teman yang juga alumni sini Pak. Itu yang Pak Tarno itu Bu. Pak Tarno itu kan di agrobisnis. Pak Tarno di Bali Panjang itu. Dengan istrinya orang Jepang dan dia itu di sini bergerak di bidang Pak, pertanian. Kemarin siap bantu sebenarnya. Cuma kami belum tahu nanti seperti apa. Nah, ini kita Bu. Kita program bersama dengan Pak Tarno itu. Juga untuk apa namanya instansi yang BPD itu bisa di Blok Tarno masa di luar oleh. Dan juga nanti kita bisa kerjasama dengan desa Pak, karena desa kan ada dana desa. Itu juga ada program literasi, nanti bentuknya seperti apa kita bangun. Yang penting Bapak Ibu, Bu Winesih dan tim monggo nanti hari ini sampai besok, pokoknya hari Senin kudu enek kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan modal. Jadi apa barang modal yang dibutuhkan tahun 2021 harus dari awal sudah tertulis, tidak boleh tidak tertulis Pak. Kemudian yang bersifat operasional itu penjenengan diinventarisir, nanti kita masukkan ke program yang mana. Nah, operasional bisa Pak, itu mudah. Jadi kami tidak kesulitan di dalam itu. Cuma yang modal Pak, memang yang perlukan itu modal. Itu harus dari awal sudah tertulis Pak. Misalnya kita mau buat greenhouse misalnya, harus sudah dari awal. Misalnya kita mau besok menentukan unggulan ini, nah, termasuk apa yang kita butuhkan sudah harus diberikan dari awal. Kemarin kan ini kan tahun saya itu longsor Pak, hampir kondisinya itu hampir tidak lurus Pak. Kemarin saya ngomong dengan Pak Warsito yang Purwokerto itu, wih tanduran akar wangi, gitu. Dan nanti monggo Bu Winesih kita harus disetting program produk unggulannya, apa berupa produk apa seperti syarat Pak Budi tadi, nanti kita setting itu. Jadi ya Senin itu sudah ada gambaran kira-kira yang mengarah modal itu apa, yang mengarah ke operasional apa, terutama yang dibutuhkan untuk modal harus segera disesuaikan. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, mumpung ini ada waktu, monggo penjantanya pada Pak Budi dan tim berkaitan dengan tadi. Misalnya nek gawe apa majalah kepiye, gawe sapa regate piro tanya Bu Ben. Waktu sebenarnya saya serahkan Bapak Ibu untuk tanya jawab berkaitan dengan Adiwiyata. Karena kalau kita lewat bel belum tentu Pak Budi itu siap melayani karena orang sibuk ini Pak. Jadi mumpung di sini Pak, tanya sebuahnya itu. Kita fasilitasi dan mudah-mudahan nanti kita selalu bisa dibimbing Pak, untuk dari Ngadiri 1 bisa bimbing kami sehingga keterbatasan kami ya itu bisa di cover oleh panjenengan.